Bu. Sampai akhirnya Duta Besar Cina untuk Indonesia di Jakarta ngomong, tiap tahun warga negara Cina daratan yang masuk ke Indonesia 2 juta tiap tahun. Dan tahap kedua sudah 50 juta. Tahap kedua start bulan April 2022 masuk lagi tahap kedua. Bahkan dari 10 proyek reklamasi itu kan 1 yang digagalkan oleh Pak Anies, ya kan? 9 ini berjalan. Nah, kalau 9 proyek reklamasi ini jadi tahun 2024 tahun ini, ratusan juta tadi tetangga Cina daratan akan menempati proyek reklamasi. Makanya selangkah lagi tahap ke-9 Indonesia akan jadi koloni Cina. Ibu kota Jakarta sudah digadaikan, ibu kota negara itu sudah dikendalikan oleh Cina. Desainnya IKN dari Cina, duitnya dari Cina, buruhnya dari Cina, materialnya dari sudah. Gara-gara si brengsek ini, kata Profesor James Sakuti, gara-gara si brengsek satu negara dirusak. Akhirnya Jenderal Yayat, mantan Kabais, Indonesia kecolongan agent Cina. Ya wis telat Pak ngomongin, telat wis. Indonesia kecolongan oleh agent Cina. Agent Cina si brengsek. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, lebih khusus pengurus pimpinan Muhammadiyah Cabang Pare beserta jajarannya, ibu-ibu pimpinan Aisyah Cabang Pare yang beserta jajarannya yang dimuliakan Allah, para sesepuh, para tokoh, para asatid yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan ni'matul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah
penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita ini umat akhir zaman. Masya Allah, saat Rasulullah SAW di hadapan para sahabatnya, beliau memberikan ungkapan, ya ikhwani, ya ikhwani, ya ikhwani. Sampai Rasulullah SAW meneteskan air mata di depan para sahabatnya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang engkau maksudkan ya ikhwani itu, apakah kami? Rasulullah memberikan jawaban, tidak. Antum ashab, kamu sahabat. Dan ternyata bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, yang dirindukan oleh Rasulullah dengan ucapan ya ikhwani, ya ikhwani, ya ikhwani, sampai Rasulullah meneteskan air mata di depan para sahabatnya, itu adalah insya Allah kita semuanya umat akhir zaman. Dan memang ketika kita hidup di akhir zaman ini, Masya Allah, akan diliputi dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Dan fitnah-fitnah itu semakin hari semakin dahsyat. Semakin dahsyat. Ya. Apalagi kita ini sekarang hidup di fase keempat yang disebutkan oleh Rasulullah. Qala Rasulullah SAW, takun nubuwah fikum masya'allah antakuna thumma yarfa'uha idha syai'at fa'ahat thumma takunu khilafatan al-min haji nubuwah fayakun masya'allah antakuna thumma yarfa'uha idha syai'at fa'ahat thumma takunu mulkan adhan fayakun masya'allah antakuna thumma yarfa'uha idha syai'at fa'ahat thumma takunu mulkan jabriyah fayakun masya'allah antakuna thumma yarfa'uha idha syai'at fa'ahat thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian Rasulullah diam. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Jadi dari 5 periodisasi sejarah yang dikhabarkan oleh Rasulullah dalam hadis tadi riwayat Imam Ahmad itu, kita sekarang ini masuk pada periodisasi sejarah Mulkan Jabriyah, di mana Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab al-fitan wa syartus sa'ah, benar-benar masa ini dipenuhi dengan penguasa-penguasa diktator, penguasa-penguasa zalim, penguasa yang memaksakan kehendak bagi rakyatnya, penguasa-penguasa yang menyengsarakan rakyatnya. Itu pada masa kita ini sekarang. Jadi semakin hari fitnah-fitnah itu semakin besar. Nah, oleh karena itu, Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, dan fitnah-fitnah akhir zaman itu sudah pernah saya sampaikan pada beberapa waktu yang lalu di sini, di pengajian Ahad pagi. Oleh karena itu, Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, apa yang bisa kita perbuat? Apakah dengan fitnah-fitnah akhir zaman itu kita hanya ngelus dada, mungkin muncul emosional atau duduk termenung, bahkan sampai dalam tingkatan uzlah menyendiri? Jangan. Kita harus melakukan action di tengah-tengah
fitnah akhir zaman yang semakin dahsyat, baik dalam skop nasional maupun dalam skop internasional. Ya. Kenapa? Kita sudah diberikan satu arahan yang konkret dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Ini quantum change, quantum perubahan yang diberikan oleh Allah. Artinya apa? Allah nggak akan merubah nasib umat Islam ini kalau umat Islam tidak mau berubah. Ini benar-benar kita dipacu untuk berubah. Dan sekarang apa action kita? Makanya tema pagi ini saya beri, saya kasih judul yaitu 3 proyek besar umat di akhir zaman. Dan kita ini umat akhir zaman. Nah, 3 proyek besar ini skop infirodiah, skop pribadi, kemudian skop nasional, hidup dalam hidup berbangsa dan bernegara, kemudian dalam skop internasional. Kita bahas yang pertama, apa 3 proyek yang pertama dalam skop pribadi. Ayo, ketika kita hidup di akhir zaman seperti sekarang ini, kita berupaya untuk menjadikan diri kita menjadi hamba Allah yang muwahhid, yang senantiasa mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Hamba Allah yang muwahhid, yang tetap konsisten, istiqomah dalam mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Kenapa Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah? Karena fadilahnya besar. Fadilahnya besar sekali. Dalam satu hadits qudsi, kalau hadits qudsi berarti Allah yang berfirman, ya benda Adam, hai anak Adam, hai manusia, lau ataitani biqarabil adhataya, kalau kamu datang menghadap Allah dengan membawa dosa seluas bumi sekalipun, tsumma laqitani la tusyrik bi syai'in. Artinya pada saat akhir kehidupan kita, artinya saat kita menghadapi sakaratul maut, saat kita menghadapi nazar, kita tidak berbuat syirik. Kita tetap istiqamah mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Allah kabarkan, ataituka biqarabiha maghfiratan. Allah akan turunkan ampunan seluas bumi pula. Berarti zero, kosong. Artinya dia bersih menghadap Allah. Dia bersih menghadap Allah. Jannah, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fadilah, keutamaan ketika kita menjadi hamba Allah yang muwahhid, yang senantiasa mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalimah tauhid, dengan kalimah tauhid la ilaha illallah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul. Dengan kalimah tauhid la ilaha illallah, Allah turunkan kitab-kitabnya. Dengan kalimah tauhid la ilaha illallah, Allah tegakkan mizan, mahkamah pengadilan nanti di yaumil akhir. Dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, Allah tetapkan syariat jihad dan mati syahid.
dengan kalimat tauhid la ilaha illallah dibagi manusia ini. Ada Hizbullah, golongannya Allah, dan ada Hizbul Syaitan, golongannya syaitan. Dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, Allah tetapkan as-sira' bainal haq wal batil, pertarungan antara al-haq dan batil ila yaumil qiyamah. Dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, berperanglah antara auliyaur rahman dan auliyaus syaitan, wali-walinya Allah yang maha rahman dan wali-walinya syaitan. Akan tetapi bapak ibu yang dimuliakan Allah, kalimat tauhid yang kalimat yang sangat agung ini dengan segala pengertian dan tuntutan yang ada di dalamnya pada hari ini telah hilang dari jiwa dan akal manusia, kecuali sedikit yang diberikan rahmat dari sisi Allah. Padahal ya Allah, fadilahnya itu besar, keutamaannya itu besar, keutamaannya itu besar. Apalagi kalau kita sudah mengaplikasikan syahadat awal dan syahadat tsani. Masya Allah, Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahad yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sidqan min qalbihi illa haramahu Allah 'ala an-nar. Ini hadis sahih rawahu Bukhari. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah, utusan Allah, sidqan min qalbihi, dia benarkan dalam hatinya, illa haramahu Allah, niscaya Allah haramkan dirinya dari api neraka. Masya Allah, fadilahnya itu besar sekali. Ketika kita mengaplikasikan syahadat awal dan syahadat tsani. Kembali lagi kepada tauhid tadi, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, benar-benar sekarang ini untuk menjadi hamba Allah yang wahid, ya Allah, tantangannya berat, resikonya berat, rintangannya banyak, musuhnya juga banyak. Ini sekarang. Padahal bapak ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita mentauhidkan Allah itu tadi sudah saya sampaikan fadilahnya besar, tapi ternyata untuk aplikasi tauhid, ya Allah, berat untuk masa kita sekarang. 1445 tahun yang lalu sampai Rasulullah memberikan kabar. Ya, kalau kita mendapatkan kabar dari Rasulullah, sikap yang harus kita tunjukkan, tasdiquhu fima akhbar. Kita harus membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Allah tegaskan dalam surah An-Najm ayat 3-4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasul itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasul. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Rasulullah memberikan kabar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saa'ah. Tidak akan terjadi kiamat hatta talhaqa qabailun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu qabailun min ummati al-awthan. Ini hadis sahih rawahu Abu Dawud. Artinya Rasulullah mengingatkan tidak akan terjadi kiamat hingga kelompok-kelompok dari umatku mengikuti ahlus syirik. Artinya apa? Semakin akhir zaman, umat Rasulullah yang mengikuti kesyirikan semakin banyak. Tidak hanya banyak, WW, banyak. Dan ini sudah fakta empiris, nyata.
Wa hatta ta'budakum min ummati al-awthan, dan tidak akan terjadi kiamat hingga kelompok-kelompok dari umatku menyembah al-awthan, berhala. Ulama-ulama hadis menafsirkan itu syirik dalam aspek aturan. Makanya Syekh As-Shinqiti rahimahullah, syekhnya para masyayikh, beliau mengeluarkan fatwa syirik dalam aspek ibadah dengan syirik dalam aspek aturan, kedua-duanya musyrik. Ya Allah, jadi ternyata untuk menjadi hamba Allah yang muwahhid berat apa ringan? Berat. Makanya kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allah yarham, pendiri Perserikatan Muhammadiyah, mengawali dakwahnya untuk mengajak umat ini mentauhidkan Allah. Makanya beliau melakukan gerakan untuk membabat TBC, takhayul bid'ah khurafat. Itu gerakan dakwah yang dicontohkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allahumma ya. Tapi sekarang ini justru sekarang ini gerakan TBC dibangkitkan kembali. Takhayul bid'ah khurafat sekarang dibangkitkan kembali. Siapa di belakang yang menggerakkan ini? Dan tanggung-tanggung lembaganya, lembaga internasional yang kuat dari sisi finansial. Namanya apa? Leap for All Foundation. Leap for All Foundation. Kalau kita buka webnya Leap for All Foundation, itu visi misinya ingin menjadikan umat Islam di Jawa ini seperti 500 tahun yang lalu. Berarti Jawa 500 tahun yang lalu apa agamanya? Animisme, Hindu. Ini dengan jutaan US dollar digerakkan ke Indonesia, terutama sekali di Jawa. Luar biasa. Ya. Dan itu masuk pada sistem pemerintahan. Bahasanya apa? Elegan sekali, enak didengar, membangkitkan kembali kearifan budaya lokal. Coba, enak ya? Enak didengar ya? Membangkitkan kembali kearifan budaya lokal. Kita dipaksa untuk kembali menyuburkan kesyirikan saat sekarang. Ya. Makanya bapak ibu yang dimuliakan Allah, sudah muncul di mana-mana ada acara bersih desa, sesajen, sedekah bumi, larung laut, apalagi macam-macam sih. Kalau di Malang ada bandangan, ya macam-macam. Jadi malah dikelambeni oleh pariwisata. Alasannya pariwisata. Jadi benar-benar luar biasa sekali. Dan sampai 3 malam yang lalu saya diundang di Batu, di Masjid Muhammad Nasir. Saya tanya, Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah tahu kan acara bersih desa itu kan nampak kesyirikannya. Iya Ustaz, benar gitu. Sehingga akhirnya kami tidak ikut. Apa yang terjadi? Kami didenda oleh RT RW 200.000 rupiah dendanya. Jadi sekarang kalau kita tidak berbuat syirik, kena denda 200.000 rupiah. Itu di Batu, Malang. Astagfirullah. Akhirnya saya tanya, apa Bu
Terus akhirnya dengan seperti itu, ya Ustaz, saya korban 200.000 rupiah, tapi akidah saya selamat. Alhamdulillah. Berarti ibu lebih mengutamakan ridho Allah daripada ridho manusia. Ini sekarang. Bahkan sekarang ini orang berbuat syirik bukan orang-orang pinggiran, pejabat tinggi. Ya. Contoh di Malang itu, di Kota Madya Malang, ada acara sesajen dan 1000 dupa. Ini kan sudah jelas-jelas syirik, sudah jelas-jelas kesyirikan. Akhirnya kita mencoba ustaz-ustaz sak Malang Raya itu kita kumpulkan. Baru duduk saja di satu tempat, itu sudah dibubarkan oleh kepolisian. Karena apa? Acara sesajen dan 1000 dupa itu acara resmi pemerintah. Apa jargonnya? Mendukung kearifan budaya lokal. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu itu saya memberikan peringatan, sudah ini baru kumpul, Ustaz ini mau action apa? Ya harus kita tolak, harus kita karena ini kemungkaran yang paling mungkar, yaitu berbuat syirik. Allah ingatkan dari surah An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'adziman. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'adziman. Barang siapa berbuat syirik, maka dia telah melakukan dosa besar yang paling besar. Bahkan ketika Rasulullah duduk bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah memberi wasiat, "Ala nabiyukum bi akbaril kabair." Maukah kamu aku tunjukkan satu dosa besar yang paling besar? Rasulullah ulang-ulang sampai 3 kali. Qala al-israfu billah, al-israfu billah, al-israfu billah. Ini hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Ya Allah. Akhirnya apa? Kita dibubarkan oleh kepolisian. Untuk menolak itu saja kita baru musyawarah, baru duduk langsung dibubarkan. Tidak jadi. Tapi akhirnya saya usul waktu itu pada ustaz-ustaz semalam tanya. Ini kalau kita diam, cuek, masa bodoh terhadap kemungkaran yang paling mungkar di Kota Madya Malang itu, kita diingatkan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yaqulu lakum muru bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar. Qabla an fa'ala ujibu lakum ma tas'aluni fala utikum fi ma ansurukum." Hai manusia, sesungguhnya Allah nyuruh pada kamu, ajak manusia untuk berbuat yang ma'ruf, cegah dari perbuatan yang munkar, supaya jangan sampai terjadi satu masa di mana kalian berdoa kepada Allah, Allah sudah tidak lagi mendengarkan doa-doa kalian. Di mana kalian mohon pertolongan pada Allah, Allah sudah tidak lagi merespon permohonan kalian. Jadi masa itu bisa terjadi bukan lantaran kita meninggalkan sholat, bukan lantaran kita meninggalkan puasa. Masa itu di mana doa-doa kita sudah tidak lagi didengar oleh Allah, permohonan kita tidak direspon oleh Allah, manakala kita meninggalkan posisi duniawi kita, yaitu sebagai pengemban amar ma'ruf nahi munkar. Kita cuek, Allah nggak akan dengarkan doa-doa kita. Walaupun nangisnya sampai tetesan air matanya seember, nggak akan didengar oleh Allah. Akhirnya kembali kepada dalil fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah pada Allah sesuai dengan kemampuan. Akhirnya kita buat surat resmi penolakan acara sesajen dan 1000 dupa. Kepada siapa? Langsung Gubernur Bu Khofifah. Tembusannya sampai dari beberapa. Sudah kita tanda tangan. Sudah, yang penting kita berbuat amar ma'ruf nahi munkar, kita tegakkan. Dan ini jargon Perserikatan Muhammadiyah, harus tetap menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Alhamdulillah kita semua tanda tangan.
Sehingga nanti ketika kita dipertanggungjawabkan di yaumil akhir, ya Allah, kami sudah berbuat. Walaupun itu hanya penolakan seperti itu. Kenapa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita diperintah oleh Rasulullah yang harus kita sikapi dengan sami'na wa ata'na. Apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Baritamiru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, hatta idza ra'aytum suhan muta'an wa huwa mutabi'an wa dunya muqtaratan wa ijaba kulli bi ra'yihi, falika ya'ni bi nafsihi wa da'amka al-awwam, fa inna min wara'ikum ayyam as-sabr. As-sabru fihi mithlu qabdi 'ala al-jamr. Lil amili fihim ajr 50 rajulan ya'maluna mithla amali. Ya Rasulullah, ajr 50 minhum? La, ajr 50 minhum." Ini hadis sahih rawahu Abu Dawud. Baritamiru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahkan kalian harus tetap ngajak-ngajak untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Hatta idza ra'aitum suhan muta'an, hingga kebahilan sudah ditaati. Dan itu sudah jadi fenomena di masyarakat kita. Wahwan bertabiat, hawa nafsu sudah diikuti, dan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Wa dunya mu'taratan, kehidupan dunia lebih diutamakan daripada kehidupan akhirat, dan itu juga sudah jadi fenomena di masyarakat kita. Wa izabakul bira'yihi, manusia sudah lebih banyak membanggakan rokyunya, akalnya, pendapat-pendapatnya daripada ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulnya. Dan kalau sudah 4 faktor ini sudah muncul di tengah masyarakat kita, Rasulullah memberikan wasiat, "Falika ya'ni bi nafsik." Perhatikan diri kalian, perhatikan diri kalian, perhatikan diri kalian. Wa da'amkal awam, jauhi kebanyakan orang. Ini ulama-ulama hadis ketika menafsirkan wa da'amkal awam itu maknanya jangan sampai kita larut pada 4 fenomena tadi. Fa inna min wara'ikum ayyam as-sabr. Sebentar lagi kalian akan mendapati hari-hari kesabaran. Itu ulama-ulama hadis ketika menafsirkan fa inna min wara'ikum ayyam as-sabr itu maknanya Allah saat itu Allah akan melipat gandakan pahala bagi hamba-hamba. Sampai Rasulullah memberikan satu gambaran, kalau kamu tetap istiqomah mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini, kamu tetap istiqomah dalam ittiba kepada ittiba Rasul, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam kehidupan berpribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berinternasional. Kemudian kalian tegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Itu Rasulullah memberikan gambaran hidupmu seperti al-qabidu alal jamr, bagaikan memegang bara. Ini bahasa kinayah biasa. Artinya risikonya berat, tantangannya banyak, rintangannya banyak, musuhnya juga banyak. Itu sekarang. Tapi Rasulullah memberikan busra, berita gembira. Kalau kita siap hidup seperti itu, ya, Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil amil fihim ajr 50 rajulan ya'maluna mithla amalihi. Kalian akan mendapatkan pahala sebanyak 50 orang yang beramal sebesar. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ajr 50 minhum?" La, ajr 50 minkum. Artinya apa? Ketika kita istiqomah mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan, kita tetap istiqomah ittiba kepada Rasulullah SAW, kita tegakkan amal ma'ruf nahi munkar seperti jalur perserikatan Muhammadiyah, yaitu tegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Rasulullah memberikan kabar, nilai pahalanya seperti 50 amalan sahabat Rasulullah SAW. Masya Allah, besar pahalanya. Dan hadis ini dijadikan bahan diskusi oleh ulama-ulama hadis. Kenapa? Karena nilai pahalanya besar. Kita ini umat akhir zaman ini, kalau kita melakukan seperti itu, besar nilai pahalanya. Padahal satu sisi Rasulullah sudah ngasih kabar, kalau Rasulullah SAW khairun nas qarni, sebaik-baik manusia daripada masaku sahabat. Thumma ladina kemudian tabi'in, kemudian apa? Kemudian tabi'in, kemudian tabi'un. Ini margin the best, terbaik. Tapi kenapa kok nilai pahalanya lebih besar umat akhir zaman? Akhirnya
ulama-ulama hadis melakukan riset, ada jawabannya. Kenapa kok nilainya lebih besar dari umat akhir zaman ini? Pada satu sisi Rasulullah sudah mengabarkan umat yang the best itu pada masa Rasulullah. Kemudian tabi'in. Ternyata jawabannya, kalau masa sahabat Rasulullah masih hidup, ada problem, tanya Rasulullah, langsung jawab, langsung diamalkan. Kita Rasul sudah wafat, modal kita cuma iman. Itulah yang melandasi besarnya pahala. Ini bapak-bapak ibu yang dimuliakan. Nah, kita ini kan tahunya syirik gaya lama, ya mudah-mudahan seperti itu, ya kan? Apalagi kalau sudah ketemu bulan Muharram, ya kan? Sudah keris dimandikan, dan keris dimandikan, kebo boleh dikeluarkan. Yang ditunggu apa? Kotorannya. Nggak logik. Sampai akhirnya di pantai selatan, yang disuruh, padahal sudah gambarnya itu Nyai Roro Kidul itu kan wanita cantik, pakai kereta kencana berlapiskan emas dan perak, tapi suguhannya kepala kerbau, kan menjijikkan, nggak logik. Tapi itu sekarang dijadikan budaya. Jadi seperti itu, bapak ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau inilah yang terjadi, ya. Inilah yang terjadi. Makanya sekarang ini ternyata ada syirik modern. Jadi aspek aturan, syirik gaya baru. Dan syirik gaya baru itu kan sekarang medianya pakai HP, laptop. Ini tahun 2005, semarak di Indonesia. Ya. Semarak, ini syirik gaya baru. Di Indonesia tahun 2005 itu semarak. Banyak layanan syirik di media televisi. Langsung bilang, ketik crack Primbon, ketik crack Joko Bodo, ketik crack Aura, ketik crack Mama, ya kan? Mama Loren itu, ya kan? Sampai Mama Loren itu dia bikin berita yang menghebohkan. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 jam 12 akan terjadi kiamat. Wah, ini geger, nasional geger. Akhirnya orang-orang Sumatera, orang Kalimantan, orang mana itu Sulawesi banyak dijual rumahnya, pindah ke Kasembon. Ke Kasembon tempatnya Ustaz Rifki ya. Pindah ke Kasembon. Tapi bukan di tempatnya Ustaz Rifki, ada tempat kiai. Tapi syaratnya harus bawa ikan asin dan beras. Persiapan yaumul kiamat. Akhirnya stasiun televisi TV One langsung tanya, loh, ini untuk apa ikan asin sama beras kok bertumpukan? Persiapan kiamat. Coba, logiknya juga hilang. Nah, kalau sudah kiamat, Kasembon tidak kena. Iya kan? Nggak perlu pindah dari Sumatera, pindah ke Kasembon. Coba, hilang aja. Nggak tahu itu sampai rumah kiainya itu artinya penuh dengan gubuk-gubuk. Orang-orang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi pindah ke Kasembon. Ya, sampai sekarang belum kiamat. Tidak tahu bertahan apa enggak itu. Jadi itu perlu ditanyakan ke Ustaz itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sampai seperti itu. Bahkan sekarang ini ada syirik postmodern. Di bahasa akademiknya, syirik postmodern. Apa itu syirik postmodern? Sekarang yang mensosialisasikan syirik postmodern ini gak tanggung-tanggung. Menteri Agama Pak Yakut Kumas. Ini tidak lepas daripada elit global. Elit global minta pada Dr. Abraham Geiger, tokoh Yahudi yang cukup militan di Israel. Dia bikin agama baru, yaitu yang sering disebut dengan pluralisme. Satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Diadopsi oleh Profesor John Hick, tokoh intelektual Amerika. Dimasukkan ke Indonesia tahun 1970 oleh 4 tokoh. Saya nggak usah mengungkap 4 tokoh itu, karena 3 sudah meninggal, 1 yang masih hidup. Ya, sampai akhirnya dijuluki Bapak Pluralisme Agama.
Sampai seperti itu. Ya. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan, bagaimana strateginya umat Islam di Indonesia, termasuk di Kediri, itu diajak untuk masuk pada kesatuan sosial. Jika diadakanlah pertemuan lintas agama, sudah terjadi, sudah seluruh Indonesia. Tidak tahunya tidak berhenti di situ, kita diajak lagi pada kesatuan ritual, sehingga akhirnya muncul di kota-kota besar, termasuk Kediri, doa bersama antar umat beragama. Hancurlah akidah umat Islam. Sudah tidak ada lagi konsep toleransi yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Lakum dinukum, habis. Itu ending. Nah, sekarang yang mensosialisasikan itu Menteri Agama. Sampai akhirnya di Lumajang muncul tempat ibadah untuk semua agama. Di Kediri muncul pesantren untuk semua agama. Sudah lihat? Ada. Nah, itu Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi rusak sudah kita tidur. Bahkan sekarang gerakan pluralisme ini sudah digerakkan lewat anak-anak TK, anak-anak SD. Bahkan di Malang itu sudah sampai masuk pada madrasah ibtidaiyah. Hancur. Ngeri gitu. Jadi sekarang pekerjaan ibu-ibu itu berat. Ternyata untuk didik anak menjadi hamba Allah yang wahid berat. Karena itu sudah tersistem. Indonesia ikut one world religion, satu agama dunia. Elit global ikut Indonesia. Tidak hanya one world religion, one world ideologi, one world ekonomi, one world sistem, semuanya one world. Ini kemauan elit global. Makanya kenapa Allah ingatkan dalam surah Al-Maidah ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tajidanna asyadan nas adawatan lil ladzina amal yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba Allah yang mukmin, kata Allah, al-Yahud Yahudi. Ini sekarang elit global. Kalau dulu tokohnya Rothschild dan Rockefeller, sekarang Rothschild dan Rockefeller sudah mati, diganti oleh George Soros sama Henry Kissinger. Ini sampai Dr. Mahathir Muhammad yang memberikan statement George Soros itu penjahat. Akhirnya wartawan di luar negeri mencoba mewawancari George Soros. George Soros, Anda disebut oleh Dr. Mahathir Muhammad penjahat yang menghancurkan dari segala aspek, terutama di kawasan Asia termasuk Indonesia. Apakah Anda punya agama? No. Jawabannya, dia tidak punya agama. Berarti Anda ateis? Yes. Itu jawaban George Soros. Tapi dia bisa menggoncang Indonesia. Itulah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau Bapak Ibu punya mata uang $1, itu kan di baliknya itu ada mata satu, piramid, di bawahnya ada tulisan visi misinya, Novus Ordo Seclorum. Itu kalau di bahasa Inggris kan New World Order, tatanan dunia baru. Kalau menurut agama kita, sistem Dajjal. Apa yang sekarang diterapkan elit global seluruh dunia termasuk Indonesia? One world government, satu pemerintahan dunia, Indonesia ikut. One world religion, satu agama dunia, Indonesia ikut. One world ideologi, satu ideologi dunia, Indonesia ikut. One world ekonomi, satu ekonomi dunia, Indonesia ikut. One world bank, satu bank dunia, Indonesia ikut. Semuanya one world. Tujuannya apa? Mereka ingin berambisi menjadikan seluruh dunia ini di bawah kontrol dan otoritas. Kembali kepada tadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tauhid tadi. Ya Allah, itu tadi contoh sekali. Ternyata
Sampai sekarang kita bisa melihat, sekarang sudah sampai seketika muncul istimewa ulama beberapa minggu kemarin mengeluarkan fatwa pluralisme agama, salam pluralisme agama haram. Sudah dengar itu? Haram hukumnya. Menteri Agama memunculkan statement tidak haram. Berarti kita sekarang disuruh milih ulama atau milih Kementerian Agama. Ini sekarang. Jadi untuk mentauhidkan Allah sekarang sudah sistem. Kalau kita nggak ngikut sistem, apa? Stigma radikal. Islam radikal. Kalau saya pribadi, ya stigma radikal itu kan dari orang kafir, kemudian diteruskan oleh orang-orang munafik di Indonesia, ya, oleh orang-orang munafik. Kalau saya pribadi, kalau diberi stigma Islam radikal, ya saya Islam radikal, ramah, terdidik dan berakal. Ya. Ya kan? Takbir. Kita harus jangan terus hanya kita diberi stigma radikal terus menggerak. Wah ini terus jenggotnya dipotong sampai kritis karena keweden. Ini jadi kita jadi gurbah, jadi asing. Ya. Kalau Rasulullah SAW bada Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatubah di Quran. Islam pertama kali muncul sebagai sesuatu yang asing dan kembali kepada asing sebagaimana sejak kala dia muncul. Fatubah di Quran, berbahagia orang-orang asing. Oleh sahabat tanya, ya Rasulullah, mana Quran? Siapa orang-orang asing itu? Rasulullah berikan jawaban, qala alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas. Yaitu umat Rasul yang senantiasa melakukan islah, perbaikan dari umat yang semakin hari jauh, jadi semakin jauh dari adinul haq. Dia melakukan islah, perbaikan. Ayo kembali kepada adinul, kembali kepada adinul haq. Itu al-ghuraba. Sahabat tanya lagi, mana al-ghuraba ya Rasulullah? Siapa orang yang asing? Qala alladzina yuslihuna ma'afsadanas min ba'di min sunnati. Yaitu orang-orang dari umat Rasul yang melakukan senantiasa melakukan islah, perbaikan dari apa yang telah dirusak oleh manusia ini atas sunnah Rasulullah SAW. Sahabat tanya lagi, mana berapa? Siapa orang-orang asing? Rasulullah berikan jawaban, qala unasun. Jadi orang-orang yang soleh di tengah-tengah orang yang rusak. Yang mendukung dengan yang tidak mendukung, lebih banyak yang tidak mendukung. Unasun salihuna fi unasin su'in katsir may ya'tihim aktsara mimma yuti'un. Ini orang yang soleh di tengah-tengah orang yang rusak, yang mendukung dengan yang tidak mendukung, lebih banyak yang tidak mendukung. Siap-siap. Kalau zaman sekarang kita konsisten istiqomah mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan, ittiba kepada Rasulullah, kemudian tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, minim kita akan diberi stigma radikal. Ya. Kalau kemarin waktu imperialisme Amerika kita diberi stigma teroris. Nah sekarang kita dicengkram oleh Cina, diberi stigma radikal. Jadi radikal itu hanya hantu yang diciptakan oleh Cina untuk menjadikan umat Islam Indonesia ini musuh number one. Itu. Nah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali kepada tadi. Bagaimana tauhid kita itu baru sah di hadapan Allah? Bagaimana? Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah An-Nahl ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibu at-taghut. Sesungguhnya Allah, kami mengutus rasul dari setiap umat ini, kata Allah, an ya'budullah, sembahlah Allah saja, tauhidkanlah Allah saja. Wajtanibu at-taghut, dan jauhi Allah. Makanya Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Barang siapa yang kafir, kufur, ingkar pada taghut, wa yu'min billah, kemudian beriman pada Allah, mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sesungguhnya dia telah berpegang pada hultan yang kuat. La infisama laha, ini jaminan dari Allah, tidak akan putus. Allah sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi tauhid kita baru sah di hadapan Allah kalau kita sudah kafir kepada tauhid. Itu. Jadi ternyata tidak cukup hanya tauhid, karena setan juga bertauhid. Benar? Ya, setan juga bertauhid. Ya, makanya Allah tegaskan tidak cukup dengan tauhid. Tauhid kita baru sah di hadapan Allah kalau kita sudah kufur kepada Allah. Ini yang menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya kira gak usah dibahas itu. Ya kan? Saya kira kan sudah dijelaskan di majelis-majelis taklim. Singkat saja. Jadi kita baru tauhid kita baru sah kalau kita sudah kufur kepada tauhid. Nah, sekarang apa cukup dengan itu? Ternyata tauhid tidak cukup hanya sekedar teori, tapi wajib harus ada aplikasi. Rasulullah mengingatkan, kalau Rasulullah SAW, "Al-dhabu ulal iman al-hub fillah wal bughdu fillah." Tali ikatan iman yang paling kuat itu al-hub fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Makanya ulama-ulama akidah kalau nulis kitab al-wala wal bar, al-hub wal bughdu fillah. Jadi cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Ini aplikasi tauhid. Dan ini yang mempraktekkan Bapak Tauhid. Siapa? Bapak Tauhid siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Beliau yang mengaplikasikan Tauhid. Al-wala wal, loyalitas dan penolakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Sampai Rasulullah SAW mengingatkan pada umatnya, kalau Rasulullah SAW, "Man ahabba fillah," barang siapa mencintai karena Allah, wa abghadha fillah, dan membenci karena Allah, wa wala fillah, dan memberikan wala, loyalitas, dukungan, kecintaan karena Allah, wa ada fillah, dan memusuhi karena Allah. Fa inna tunaru wilayatullah bidzalik. Maka sesungguhnya kewalian Allah, kecintaan Allah baru bisa kita dapatkan ketika kita mengamalkan al-wala wal bara. Bahkan sampai Rasulullah tegaskan lagi, "Walan tadri 'abdun ta'mal iman wa in kathara salatu wa shaumu hatta yakuna kadzalik." Rasulullah mengabarkan seorang hamba Allah tidak akan bisa merasakan lezatnya iman sekalipun dia banyak sholatnya, banyak puasanya, hingga dia mengamalkan al-bala wal. Ini penting. Makanya kalangan mufassir, ahli-ahli tafsir itu sampai ngitung ayat-ayat yang paling banyak ranking pertama itu bahas tentang tauhid, la ilaha illallah, itu ranking pertama. Ayat-ayat yang paling banyak. Ranking kedua, ayat-ayat yang mengungkap al-wala wal bara. Berarti ini sesuatu yang penting, urgent, yang tidak hanya sekedar teori, harus kita aplikasikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian proyek yang kedua sudah selesai ini tadi. Ya, proyek yang pertama selesai. Jadi ternyata tantangannya banyak sekali. Gitu. Kemudian proyek yang kedua, skop nasional. Rasulullah SAW ketika beliau membangun daulah Islamiyah di Madinah Al-Munawwarah, tantangannya super kompleks, berat tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah. Bahkan pada masa itu Rasulullah menghadapi
dua negara superpower, Persia dan Roma. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya? Dakwah wal jihad. Titik, tidak ada koma. Dakwah dan jihad. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Makanya kita ambil ini proyek yang kedua dan skop nasional yang harus diaplikasikan oleh kaum muslimin, lebih khusus Indonesia. Dakwah wal jihad. Karena Rasulullah SAW memberikan kabar. Kalau Rasulullah SAW yusiku an tada'alaikumul ummamu min kulli ufuqin. Hampir-hampir umat-umat kafir itu saling menyeru, ngajak-ngajak untuk menyerang kalian min kulli ufuqin, dari segenap arah, dari segenap penjuru. Kama tada al-akalatu al-qas'atiha, kalian seperti makanan di atas nampan yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Sahabat tanya, "Qul ya Rasulullah, amin qillatin bina nahnu yawma idzin." Ya Rasulullah, apakah posisi kami pada saat itu minoritas, jumlah kami sedikit? Tidak. Bal antum yawma idzin katsir. Kalian mayoritas, jumlahmu banyak, walakinnakum kutsarun kabutaitan. Tapi kualitasmu seperti buih untuk. Nah, hadis ini bukan justifikasi, bukan pembenaran. Hadis ini maknanya warning, peringatan dari Rasulullah. Jangan sampai umat Islam punya kualitas seperti buih. Manakala umat Islam punya kualitas seperti buih, Rasulullah memberikan peringatan yang cukup keras. Walayan tajian Allah bin suburi aduakum al-mahabbata minkum. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian. Rasa takutnya dari orang-orang kafir dicabut oleh Allah. Walau tifadallah fi qulubikum al-wahan, dan Allah campakkan al-wahan di dalam hati-hati kalian. Ya Rasulullah, wa al-wahan, apa yang dimaksud al-wahan? Qala hubud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Dan kondisi apa yang dikabarkan Rasulullah sudah terjadi di Indonesia. Makanya pimpinan pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir, beliau sampai memberikan statement, jihad konstitusi yang dilakukan oleh Muhammadiyah hasilnya akan hambar manakala Indonesia dikuasai oleh oligarki, baik oligarki ekonomi maupun oligarki politik. Benar tak? Benar. 270 juta umat Islam se-Indonesia hanya dikendalikan oleh 9 orang. Nah, kira-kira 9 orang ini wong Jawa apa? Bu? Wong Jawa? Cina. 270 juta. Kita dikendalikan oleh 9 orang. Itu yang disebut dengan oligarki. Sampai pimpinan pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir seperti itu menegaskan. Nah, ini nyata. Nah, bagaimana solusinya? Rasulullah memberikan solusi syar'i. Kalau Rasulullah SAW, "Idza tabayya'tum bil 'aina wa akhadtum adnab al-baqr wa raditum bil jar'i wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum billah la hatta tarji' ila dinikum." Rawahu Abu Dawud. Jika kalian bermuamalah dengan cara-cara al-inah. Al-inah itu salah satu sistem riba. Dan Masya Allah Muhammadiyah memberikan gebrakan ini rasmani versi Muhammadiyah. Rasmani versi Muhammadiyah. Jadi diambil itu 15 triliun. Goncang. Ya, goncang. Jadi ternyata 9 naga sama Muhammadiyah itu ternyata selevel. Ya kan? Muhammadiyah sama 9 naga itu sudah selevel. Mereka sudah gerges. Ini 9 naga ini nggak bisa tidur. Ketika Muhammadiyah action dengan rasmani, sampai akhirnya bapak-bapak ibu di daerah pimpinan daerah yang rumah sakit diambil semuanya. Berapa itu? Ada yang 15 miliar, ada yang 30 miliar, ada yang semua diambil. Dan mudah-mudahan Pak Bu, mudah-mudahan
pimpinan pusat Muhammadiyah mudah-mudahan bisa mewujudkan Bank Syariah Muhammadiyah. Amin. Takbir. Dan itu insya Allah umat ini akan punya wibawa. Jadi ternyata Muhammadiyah dengan 9 naga itu sudah selevel. Tidak bisa, bukan kali-kali ini Muhammadiyah ini, ya kan? Nah, asetnya berapa ratus triliun, 400 triliun itu asetnya. Ya. Makanya ini konglomerat yang paling Muhammadiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, tinggal tunggu tanggal Mei. Ini sudah action, Muhammadiyah sudah action. Tidak banyak ngomong, tapi banyak berbuat. Yang Muhammadiyah cirinya kan ini, tidak banyak ngomong, tapi berbuat, action. Itulah ciri Muhammadiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Balik lagi pada hadis tadi. Rasulullah mengingatkan, kalau sudah terjadi seperti itu, Rasulullah sampai menjadi lanjutan hadis tadi. Rasulullah campakkan al-wahan itu. Kemudian, idza tabayya'tum bil inna wa akhadtum adnabal baqari wa raditum bil jarh. Jika kalian bermuamalah dengan cara-cara riba, wa akhadtum adnabal baqari wa raditum bil jarh, ini bahasa kinayah, bahasa kiasan. Kalian pegang ekor-ekor sapi, kalian ridho dengan bercocok tanam. Itu bahasa kinayah, kiasan. Maksudnya apa? Kalau umat Islam itu muamalahnya dengan sistem riba, umat Islam sibuk dengan dunia, wa taraktumul jihad fisabilillah. Umat Islam meninggalkan al-jihad fisabilillah. Sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan kehinaan. Lain juga saya sedikit pun Allah tidak akan mencabut dari kehinaan itu. Hatta tarji ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Ini solusi yang diberikan oleh Rasulullah. Tarji ila dinikum. Sebagian ulama hadis menafsirkan tarji ila dinikum itu apa maknanya? Ada yang menafsirkan itu kembali kepada agama kita, kembali pada Al-Quran dan hadis. Tapi ada juga sebagian ulama hadis menafsirkan hingga umat Islam bangkit semangat jihadnya, baru Allah cabut dari kehinaan. Nah sekarang alhamdulillah Muhammadiyah memotori untuk bangkit, mulai jihad lewat iktisadiyah, ekonomi. Karena ini yang paling problem, paling berat di kalangan umat se-Indonesia, problem ekonomi. Dan insya Allah Muhammadiyah berada di garda terdepan, memberikan uswah, memberikan untuk menyelamatkan. Karena benteng terakhir NKRI ini adalah umat Islam, benteng terakhir. Nah ketika saya dipanggil Panglima TNI, itu Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio di sebuah hotel bintang 5 di Surabaya, saya tanya, Pak Gatot, di mana TNI? Bapak menyebut benteng terakhir NKRI itu umat Islam, terus TNI-nya kemana? Pusat. Dampak implikasi dari umat Islam buta politik, akhirnya apa? Kabeh mayoritas umat Islam se-Indonesia itu pilih jenang abang. Paham jenang abang? Gak usah dieksposisi karena itu kode etik. Akhirnya apa? Akhirnya mereka di parlemen buat undang-undang nomor 34 tahun 2004. TNI sudah tidak boleh lagi masuk wilayah sosmed. TNI wajib kembali ke barat. Nah ini makanya kenapa beliau menegaskan benteng terakhir penyelamatan negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah umat Islam. Dan sekarang dimotori oleh Muhammadiyah, Perserikatan Muhammadiyah. Mulai jihad lewat iktisadiyah ekonomi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, kenapa? Karena sekarang kita ini dicengkeram oleh imperialisme Cina. Kita dicengkeram dari semua ini. Semua ini. Jangan terus hanya dianggap remeh. Cina itu mengkaji Indonesia itu sejak 1986. Itu sudah dikaji. Ada Kongres Partai Komunis Cina di Beijing tahun 1986 yang dijadikan pokok bahasan Indonesia. Sudah dikaji, Pak, diteliti dan dikaji.
Hasil daripada Kongres Partai Komunis Cina di Beijing 1986, ada 3 hambatan Cina melakukan penetrasi ke Indonesia. Yang pertama, regulasi, undang-undang anti komunis. TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Undang-undang nomor 19 tahun 1999. Undang-undang nomor 27, ya kan? 27 tahun 1999. Itu undang-undang anti komunis. Itu jadi penghambat Cina untuk melakukan penetrasi ke Indonesia. Hambatan yang kedua, posisioning Pancasila sebagai musuh komunis masih eksis. Yang ketiga, hambatan yang ketiga, sikap anti komunis umat Islam seluruh Indonesia masih solid, termasuk di Bali, masih solid. Nah, ternyata hari ini 3 hambatan sudah jebol semua. Lewat siapa? Pengkhianat bangsa. Makanya Pak, ada foto yang sempat viral di media sosial. Foto itu ternyata ditemukan di Museum Leiden Belanda. Jadi Indonesia itu pernah dijajah 350 tahun. Kenapa? Itu ada foto itu, ada 2 londo bule. Pakaiannya perlentik, bawa senjata. 2, belakangnya londo ireng. Itu ratusan londo ireng. Dari situ bisa kita analisis kenapa Belanda sampai 350 tahun jajah Indonesia. Ternyata di Indonesia pengkhianat bangsanya lebih banyak daripada penyelamat bangsa. Nah, Allah memberikan warning dari surah Al-Fatih ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajid sunnahi tabdila. Jadi sunnatullah itu kata Allah sudah berlaku sejak dulu. Kalian tidak akan pernah melihat, menyaksikan perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Allah yang meninggikan langit dan pagi yang ini mengabarkan sejarah akan berulang. Benar? Berulang. Kenapa sekarang Cina mencengkeram Indonesia? Bahkan sampai strategi Cina itu tidak hanya 2024, 2029 itu sudah disiapkan. Sehingga 2 pakar intelijen dunia, Peter Weyler dan August Kuhl, melakukan riset di Indonesia. Diprediksi tahun 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. 2030 yang ada adalah Indonesia. Pak, Bu, strateginya luar biasa. Mulai dari perubahan dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, itulah di amandemen sejak tahun 2002. Sudah tidak ada lagi dasar negara. Undang-Undang Dasar 45 sudah hapus sudah. Sehingga begitu Undang-Undang Dasar 2002 itu setelah di amandemen muncul Undang-Undang Dasar 2002. Dari situlah entry point, pintu masuknya kapitalisme Amerika dan komunisme Cina. Makanya kalau ada orang ngomong saya Pancasila, saya NKRI, bohong. Sudah habis. Makanya sekarang Profesor Amin Rais minta supaya kembali ke Undang-Undang Dasar 45 kembali. Pak Amin Rais minta. Kita sudah dijebol. Bahkan tahun 2029 itu sudah strateginya sudah siap. Tidak hanya 2024 ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata mereka melakukan pergerakan itu pasca Mei 98. Sosialisasi 2012, 2013, 2014, 2015, gol 2016. Rakyat samina wah. Kalau dulu Pancasila sumber dari segala sumber hukum, bohong, sudah tidak ada lagi. Sekarang ini dengan keputusan presiden sampai peraturan presiden sampai impres sampai ini semua sampai sekarang sumber dari segala sumber hukum bukan lagi Pancasila tapi presiden. Tahu nggak? Tidak tahu, rakyat tidak tahu. Sehingga semua Pak, baik yudikatif maupun legislatif habis.
Jadi ini yang terjadi. Makanya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, apa itu solusinya? Rasul, dakwah dan jihad. Ini dakwah dan jihad. Ini sudah. Kenapa? Ini sudah artinya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah oleh pengkhianat bangsa ini luar biasa. Sampai ini contoh bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah. Pernahkah dengar ada penyelundupan 5,3 juta ton nikel menuju Cina dari Morowali, dari Sulawesi Tengah menuju Cina? 5,3 juta ton. Ditanya polisi nggak tahu, bea cukai nggak tahu, imigrasi nggak tahu, semua nggak tahu. Jadi ternyata di Indonesia ini sudah banyak jin ifrit. Jin ifrit itu kan kita masih ingat siapa, zamannya siapa itu? Nabi Sulaiman alaihissalam, untuk mendonkan Ratu Belkis yang sombong. Jadi akhirnya disombongi karena Nabi Sulaiman. Jadi wong sombong disombongi sedekah, ya kan? Wong sombong disombongi sedekah. Akhirnya minta bantuan jin ifrit. Tapi si Ratu Belkis suruh menjamkan mata. Begitu diperintah oleh Nabi Sulaiman, buka mata. Wah, ini udah tahu sampai Ratu Belkis menyingkap, kayaknya sampai terlihat kutis. Gak taunya itu kaca yang dianggap air. Nah ini, akhirnya tunduklah. Akhirnya Ratu Belkis tunduk pada agama yang dibawa oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, Adinul Islam. Nah ini, bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah. Jadi sampai penyelundupan 5,3 juta ton, tidak ada yang tahu di Indonesia. Berarti pengkhianat bangsanya lebih banyak. Bahkan sampai beberapa hari kemarin ada berita di majalah internasional, negara-negara penyimpan emas, simpanan emas terbesar. Ranking pertama Amerika, ranking kedua Cina. Loh, emasnya dari mana? Dari Indonesia. Indonesia kalau orang-orang kok oleh penyiasat yang dapat dari pengkhianat itu tiap hari bertonton emas dari Freeport diterbangkan ke Amerika, dari Halmahera diterbangkan ke Cina. Akhirnya begitu pengumuman negara-negara yang menyimpan emas terbesar saat dunia, ranking pertama Amerika, itu masih orang Indonesia. Ranking kedua Cina, itu juga dari Halmahera, lebih besar dari Freeport. Lewat siapa? Proxy. Makanya bapak-bapak ibu, ketika saya beberapa waktu yang lalu diundang di Jakarta, tapi SOP-nya untuk ketat, ya. Sehingga begitu saya masuk, tidak tahunya di depan saya ada Jenderal Purnawirawan Tias Sudarko, sebelahnya Jenderal Purnawirawan Sunarko. Kalau Pak Tiasno kan mantan Kasat, terus kalau Pak Sunarko mantan Danjen Kopassus, sebelahnya lagi Bapak Jenderal Purnawirawan Soeharto, mantan Komandan Marinir. Sebelahnya lagi saya tidak kenal, ada beberapa jenderal-jenderal saya tidak kenal namanya. Terus di sebelah saya ada Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras yang sering masuk di medsos. Nah, beliau menyampaikan, Ustaz, sekarang di Indonesia sudah terjadi 3 perang sekaligus. Terasa nggak, Bu? 3 peperangan. Terasa? Tidak terasa kan? Nah, ibu kan tidak terasa. Bapak-bapak juga tidak terasa. Ternyata menurut jenderal-jenderal ini sudah terjadi 3 perang sekaligus. Yang pertama, perang asimetris. Kalau bahasa akademiknya perang militer, non militer. Tapi implikasinya ipolisot hankam. Kehancurannya lebih dahsyat dari perang militer. Bahasanya agak elegan, investasi. Ya, kalau dulu privatisasi, sekarang investasi. Jadi investasi itu hakikatnya penjajahan gaya baru. Ya. Makanya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, begitu Indonesia langsung berubah kiblat dari Amerika ke Cina, dari mulut singa ke mulut buaya, ya.
Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata tidak ada, Cina tidak pernah mengumumkan free lunch, makan siang gratis, ya kan? Yang mengumumkan makan siang gratis cuma Indonesia, tapi bagi Cina tidak. Bagi Cina tidak ada makan siang gratis. Ya. Ada take and give. Cina memberikan bantuan hutang tahap pertama untuk Indonesia 647 triliun. Ada konsekuensinya, ada syaratnya. Nah, ini disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong hari Rabu 27 Mei 2015 di Auditorium Visip Universitas Indonesia. Di depan akademisi dia ngomong, syarat yang pertama, ini termaktub dalam sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya apa? Cina akan melakukan akselerasi percepatan menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Sudah terjadi? Sampun hampir menuju kafah. Sampun. Mulai dari tata sosialnya kita diarah pada individualistik bukan jamaah. Budayanya hedonis, masa bodoh terhadap aturan syariat. Pendidikannya materialistik, politiknya oportunistik, ya. Agamanya sinkretistik, ekonominya kapitalistik. Itu sudah merata seluruh Indonesia. Nah, kalau sudah Indonesia nanti berhasil menjadi negara sekuler, itu entry point, pintu masuknya kebangkitan komunis. Itu logika politik. Tinggal langkah ke-9. Strategi yang dilakukan oleh Cina, imperialisme Cina. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, saya dipanggil lagi oleh Pak Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI di villa di Brigen. Ya Allah, ya Allah. Bahkan ketika saya diundang di Surabaya itu, saya dikasih berkas, tapi saya tidak boleh ungkap ke publik, kan itu rahasia negara. Sampai rumah Pak saya, ya Allah, gimana nanti anak cucu kami, ya Allah. Ini sudah danger. Sampai Profesor Haidar Nasir itu coba Bapak pimpinan pusat Muhammadiyah, ya Allah, di mana dia beliau santun sekali, beradab, ya kan? Saya nggak kuat. Sampai beliau mengatakan ini orang ini beban. Sampai ngomong seperti itu, nggak kuat. Profesor Din Samsudin nggak kuat. Profesor Din Samsudin sampai dia ngomong ini negara dirusak oleh si brengsek ini. Ini banyak statement Profesor Din Samsudin. Nggak kuat sudah. Si brengsek ini. Sampai seperti ini. Jadi ini sudah dirusak semua sistem. Jadi kerusakan sistem ini dimanfaatkan untuk dia, untuk garong Indonesia. Makanya dampak daripada sistem sekuler ini, Pak, akhirnya persis seperti apa yang diingatkan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi an'amillah fataqallahi wasal ju'al khawfi makan yasam. Allah memberikan perumpamaan akan sebuah negeri yang bumi aman, tenang, tentram, rezekinya melimpah ruah dari segala penjuru, dari segala tempat. Apa kalau bahasa Jawa? Gemah limpah, loh jinanya, toto tentram, kerterahancur. Ini Indonesia. Tapi sayang kata Allah, fakafarat bi an'amillah. Tapi sayang penduduk negeri ini ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Padahal Pak, dalam konstitusi negara kita, itu dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu tertulis atas berkat rahmat Allah Indonesia merdeka. Coba, konstitusinya seperti itu, tapi kenyataannya ingkar. Apa ingkarnya? Begitu berubah kiblat ke Cina, agama dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia berubah kiblat seperti Turki masa lalu, dari Islam menjadi sekuler. Sekarang ini wajib. Habis itu syarat yang kedua kata Pak Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong, 10 juta rakyat Cina daratan wajib masuk ke Indonesia.
target 2020 sudah masuk, bahkan di data lebih dari 10 juta. Mereka tidak akan balik, itu kata kepala BIN, mantan kepala BIN dulu terakhir Gubernur DKI Pak Jenderal Sutioso. Nggak akan balik. Jadi Indonesia ini mau disetting jadi Palestina kedua, akan disetting seperti itu. Bu, sampai akhirnya kita besar Cina untuk Indonesia di Jakarta ngomong tiap tahun warga negara Cina daratan yang masuk ke Indonesia 2 juta tiap tahun. Dan tahap kedua sudah 50 juta. Tahap kedua start bulan April 2022 masuk lagi tahap kedua. Bahkan dari 10 proyek reklamasi itu kan 1 yang digagalkan oleh Pak Anies, ya kan? 9 ini berjalan. Nah, kalau 9 proyek reklamasi ini jadi tahun 2024 tahun ini, ratusan juta tadi rakyat Cina daratan akan menempati proyek-proyek reklamasi. Makanya selangkah lagi tahap ke-9 Indonesia akan jadi koloni Cina. Ibu kota Jakarta sudah digadaikan, ibu kota negara itu sudah dikendalikan oleh Cina. Desainnya IKN dari Cina, duitnya dari Cina, buruhnya dari Cina, materialnya dari sudah. Gara-gara si brengsek ini, kata Profesor James Sadudin, gara-gara si brengsek satu negara dirusak. Akhirnya Jenderal Yayat, mantan Kabais, Indonesia kecolongan agen Cina. Ya wis telat Pak ngomongin, telat wis. Indonesia kecolongan oleh agen Cina. Agen Cina si brengsek. Ya Pak Bu, proyek kedua ini solusinya dakwah dan jihad. Titik darah umat. Dan alhamdulillah Muhammadiyah sudah memahami action. Ini patut kita dukung. Ini sudah siap? Siap perubahan? Takbir. Terakhir proyek yang ketiga. Proyek yang ketiga ini nggak usah saya perpanjang, sudah tahu semuanya. Palestina itu menjadi masalah ummah, problematika umat yang sangat terkait. Jadi kalau kita ingin diberikan keberkahan dari sisi Allah, kita harus berjuang membantu kaum muslimin di Palestina sesuai dengan kembali pada dalil dari fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Apa yang bisa kita perbuat untuk Palestina? Yang pertama, jihad bil mal, dengan harta. Rasulullah memberikan motivasi. Kalau Rasulullah SAW menjahada wasiat fi sabilillah faqad wasa. Barang siapa membantu orang yang berjihad di jalan Allah, maka dia terhitung ikut berjihad di jalan Allah. Kita dari Pare mungkin kemampuan kita cuma 10.000 rupiah, tapi insya Allah nilai pahalanya di hadapan Allah sama. Mujahid di Palestina dengan umat Islam di Pare walaupun hanya 10.000 rupiah. Ya Allah, saya niatkan itu bantu saudara kan dengan mal ini. Yang kedua, kalau tidak mampu dengan jihad, ayo lewat HP kita, lewat media sosial, suarakan Palestina, suarakan Palestina, jangan berhenti. Yang ketiga, ayo, ini senjata yang paling dahsyat, boykot produk-produk Yahudi. Siap? Takbir. Ayo, saya ditanya oleh ibu-ibu di beberapa daerah, Ustaz, kapan selesainya boykot? Saya jawab, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat harus selesai boykot. Tetap boykot. Ini senjata yang paling dahsyat. Saya tanya, apa masih minum aqua? Pakai rinso? Unilever? Alhamdulillah.
Berarti ibu-ibu boykotnya luar biasa. Sampai yaumil kiamah ya. Cari alternatif dari produk-produk Islam. Nah, Bapak, kalaupun kita tidak mampu dengan mal tidak mampu, dengan medsos tidak mampu, dengan boykot tidak mampu, terakhir dengan doa. Itu. Kenapa? Rasulullah memberi wasiat. Kalau Rasulullah SAW, wa innal iman idza aqatil fitan bisa. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Barometer iman kita ketika fitnah-fitnah akhir zaman sudah berglobal, sudah berdunia, Rasulullah tegaskan barometer iman kita bila besar. Bumi Sam. Bumi Sam yang mana? Rasulullah tegaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Kalau Rasulullah SAW di Baitul Maqdis, Nabi Baitul Maqdis, Palestina. Jadi barometer iman kita ini Palestina sekarang. Makanya Pak, jangan lihat umat Islam Palestina dengan kacamata manusia. Sedih kita, sesak dada kita, miris. Tapi Allah dan Rasulnya perintahkan lihat Palestina dengan kacamata iman. Jadi hakikatnya umat Islam Palestina itu sekarang sedang donor darah. Untuk siapa? Untuk umat Islam saat dunia ini yang sedang kehabisan darah. Kenapa bisa terjadi? Karena seluruh dunia Islam terjangkit penyakit al-wahan, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Oleh karena itu Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk mencabut dari penyakit-penyakit itu al-wahan itu tadi, ayo hindarkan muamalah dengan sistem riba, kemudian bangkitkan semangat jihad, dakwah wal jihad. Insya Allah ta'inullah, pertolongan Allah akan diturunkan. Makanya kenapa di Palestina itu saya lihat sendiri, di Palestina bendera merah putih ada di atas, bendera Palestina ada di bawah. Bahkan Harakatul Muqawamah Islamiyah Hamas, pasukannya Brigadir Al-Qassam mengibarkan bendera merah putih. Kenapa? Ini sinyal ulama-ulama Palestina melakukan riset. Satu hadis riwayat Imam Abu Dawud. Jadi kesimpulannya itu disampaikan oleh Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awidah. Itu wakil sekjen kita ulama Palestina. Beliau menyatakan, insya Allah berdasarkan nas-nas syar'i, insya Allah Allah akan bangkitkan pemantik awal Sofatul Islamiyah, kebangkitan Islam global dari arah timur Indonesia. Puncaknya Palestina. Jadi Pak, umat Islam Palestina sangat mengharap sekali nanti bangkitnya kebangkitan Islam itu dari Indonesia, dan insya Allah dimulai dari Pare. Takbir, insya Allah. Dan itu diyakini. Bahkan saya sebelum pulang ke Indonesia, saya transit ke Turki. Ya Allah, ternyata lembaga-lembaga pendidikan Islam di Turki mayoritas mata pelajaran ekskulnya bahasa Indonesia. Nah, ternyata ulama-ulama di Turki itu meyakini insya Allah pemantik awalnya dari Indonesia. Bahkan ulama-ulama Malaysia, ulama-ulama Brunei Darussalam meyakini yang sama. Insya Allah Allah akan bangkitkan dari Indonesia. Tanda-tandanya sudah mulai nampak. Tanda-tandanya sudah mulai nampak. Apa kira-kira? Allah sudah dilecehkan di Indonesia. Rasulullah sudah dilecehkan di Indonesia. Al-Quran sudah dihinakan di Indonesia. Sudah? Sudah. Oleh buzzer-buzzer. Sudah. Ulama dikriminalisasi. Ustaz-ustaz dijebloskan ke penjara. Ya, sudah. Ini tanda. Ini tanda. Semakin umat Islam di Indonesia di pressure, sunatullahnya akan bangkit. Tunggu tanggal dengan dakwah wal jihad. Takbir. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya agak panjang sekali. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan, semua aktivitas amal kita mudah-mudahan diterima di sisi Allah sebagai amal soleh, dan mudah-mudahan kita semuanya sampai menghadap Allah semuanya diberikan akhir yang husnul khotimah. Amin. Sekian
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.